Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Saya hormati pejabat utama Akpol dan juga semua personel Akpol yang hadir di majelis yang mulia ini, majelis zikir, majelis ilmu, majelis silaturahim. Mudah-mudahan semua kemuliaan ini sanggup menjadikan kita menjadi pribadi yang mulia, bukan hanya dalam pandangan manusia, tetapi lebih dari itu, yang paling kita harapkan adalah mulia dalam kacamata dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan yang dimana Allah menurunkan panduan hidup, tatanan kehidupan kita, yaitu kalamullah Al-Qur'anul Karim. Yang kalamullah Al-Qur'an ini luar biasa. Kalau kita kaji dari ayat per ayatnya, dari huruf-hurufnya, itu merupakan mu'jizul munazzal. Jadi mukjizat yang Allah turunkan kepada kita, dan satu-satunya mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, yang masih bisa kita nikmati, yang masih bisa kita lihat, hanya Al-Qur'anul Karim. Tetapi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita yang diberikan oleh Allah Al-Quran, diberikan kita, lalu kita berjarak dengan Quran, gak pernah buka Quran, bahkan dengan Quran itu sendiri gak bisa baca. Makanya disinggung oleh Allah, sebagaimana Allah menjelaskan tentang karakteristiknya orang-orang Yahudi Nasrani yang diberikan oleh Allah kitab. Kata Allah, minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa idhum illa yazunnun. Kata Allah, minhum ummiyun, mereka orang-orang dulu, orang-orang Yahudi Nasrani yang diberikan oleh Allah kitab Zabur, Taurat dan Injil, itu ternyata mereka ummiyun. Ummi itu yang gak bisa baca, gak mau mempelajarinya, gak mau menjadikan sebagai panduan hidupnya. Padahal Zabur, Taurat dan Injil itu diturunkan oleh Allah dengan bahasa mereka, dengan lahjah dialek mereka, tapi mereka sampai ummiyun. Kalau kita barangkali masih ada alasan, karena Quran bahasanya Arab, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Jadi barangkali masih ada alasan kita ini gak bisa baca Al-Quran. Tapi sejatinya tidak boleh untuk alasan. Uang Quran itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Kata Allah, walaqad, dan sungguh benar-benar. Makanya diawali dengan kalimat taukid agar apa? Kita percaya, yakin, dan memang faktanya Quran itu sesuatu yang sangat mudah untuk dipelajari, bahkan untuk dihafalkan. Jutaan manusia itu bisa menghafalkan Al-Quran. Anak kecil yang belum bisa bahasa Arab, belum bisa tulisan Arab saja bisa menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kok kita ini masih berjarak dengan Quran? Nuwun sewu, baca Quran aja belum bisa. Atau barangkali kita masih jarang sekali berinteraksi dengan Quran. Makanya Quran ini sejatinya ayat tadi itu nyinggung dengan cara yang sangat halus agar kita ini terasa bahwasanya kita ini diberikan oleh Allah satu kitab yang istimewa, luar biasa, yang menjadi mukjizat, yang sudah digaransi untuk dipelajari, yang digaransi untuk diamalkan, yang digaransi untuk dihafalkan. Makanya tadi Allah sampaikan minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kata Allah, orang-orang dulu Yahudi Nasrani itu ummiyun. Kalau sudah ummiyun pasti layak lamunal kitab, nggak tahu isi kitab. Illa amaniyah, kecuali hanya menduga-duga saja. Ketok isinya begini, jarinya begini, tapi nggak pernah melihat sendiri isinya Al-Quran. Jadi ini ayat sebetulnya ya Allah, tamparan yang sangat keras tetapi dengan bahasa yang sangat lembut. Karena apa? Karena Allah sedang mengingatkan kita umat Rasulullah, orang yang beriman, dengan cara yang sangat lembut. Meskipun kalau orang tahu tentang tata bahasanya, ini adalah tamparan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan suci Ramadan ini ayo digugah oleh Allah, bahkan disemangati oleh baginda Rasulullah SAW. Kurang apa Kanjeng Nabi memberikan motivasi? Kurang apa Kanjeng Nabi menyemangati kita agar kita ini jangan berjarak dengan Al-Quran? Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu memotivasi kita, kalau kalian gak berjarak dengan Quran, lesannya selalu basah dengan Quran, hatinya diisi dengan Quran, kalian adalah keluarganya Allah. Ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Kata para ulama, paling tidak satu, man ta'allamal Quran, orang yang mau belajar Quran. Jadi kita ini logika yang harus kita bangun itu seperti orang yang lari maraton. Kita tahu kalau melihat di TV atau kalau kita ikut lari maraton, itu kan kalau baru start larinya masih santai-santai. Masih santai. Gak ada orang lari maraton langsung banter-banteran, gak ada. Biasanya santai. Di tengah-tengah pun masih santai. Tapi apa? Kalau sudah menjelang finish orang lari maraton itu pasti larinya sprint. Nah, begitulah barangkali kaitannya dengan Quran. Kemarin-kemarin bolehlah kita masih santai-santainya Quran. Jarang buka Quran, belum bisa baca Quran pun masih santai-santai, nggak mau belajar. Tapi ayo, umur kita sudah mulai tambah. Harusnya kita dengan Al-Quran sudah mulai sprint. Datangi guru-guru, buat majelis-majelis halaqah Al-Quran, belajar dari awal, meskipun belajar iqra jilid gak apa-apa. Karena yang dinilai Allah bukan hasil akhir. Yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita di dalam mencapai sebuah tujuan. Meskipun barangkali kita baru menghadiri guru halaqah majelis qiraah
atau majelis Iqra jilid 1 misalnya, baru belajar abatasa kemudian dipanggil oleh Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sudah dianggap min ahlil Quran. Coba untungnya kayak apa? Luar biasa. Padahal baru belajar Quran, baru belajar abatasa. Makanya jangan pernah kemudian merasa, Ustaz saya kan udah tua, ngapain untuk belajar Quran? Apa untungnya? Justru dengan kita belajar Quran itu sangat-sangat beruntung. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW menggaransi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran yang kita baca, Quran yang kita tadabburi, Quran yang kita pegangi, Quran yang kita amalkan akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada kita. Jadi Quran ini menjadi advokat kita ketika kita sedang berada di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang membela kita kecuali Quran. Quran akan memberikan panduan dan guide hukum terhadap kita, advokasi terhadap kita. Tapi kalau lisan kita kering, hati kita kosong, melompong, gak ada Quran, siapa yang akan mengadvokasi kita? Gak ada. Kita sendirian menghadap mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Belum apa-apa sudah geder kita. Makanya Iqra'ul Quran, ayo baca Quran. Untungnya untung, ini untungnya untung. Meskipun kita belum bisa baca Quran barangkali, tapi kalau kita sholat 5 waktu dijaga betul, itu minimalnya kita sudah membaca Al-Fatihah di dalam setiap harinya. Minimalnya lisan kita basah dengan Fatihah tiap hari. Minimalnya hati kita sudah terisi dengan untungnya. Kita kok dipaksa oleh Allah diberikan syariat yang wajib tiap hari 5 kali. Karena apa? Karena pentingnya kita ini diisi hatinya dengan Al-Qur'anul Karim. Maka sekali lagi di momentum Ramadan ini dan setelah Ramadan, ayo semangati kita untuk dekat dengan Al-Qur'an. Karena dalam fakta penelitian, nuhun sewu, ini agak miris. Indonesia yang katanya 85% secara KTP itu Muslim, tetapi dalam data statistik penelitian ini ternyata belum ada 50% yang bisa baca Al-Quran. Yang 50% yang sudah bisa baca Quran, yang mahirun, yang sudah lancar, yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah qiraah saja, semakin kecil lagi. Apalagi kalau dipetani, kalau disaring lagi, yang bisa baca, yang kemudian mahir, yang kemudian tahu isinya Quran, saya kecil lagi. Jadi ini merupakan PR besar kita dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengentaskan buta huruf Al-Qur'an. Saya kampanye di mana-mana, di masjid-masjid, mendorong setiap takmir, ayo dibuat majelis-majelis halaqatul Quran. Meskipun sudah sepuh, belajar abatasa, enggak masalah. Karena apa? Karena ini adalah yang dinilai oleh Allah, dicatat oleh Allah, bukan hasil akhir. Syukur sih kalau kita misalnya seminggu saja sekali sempatkan belajar, misalnya habis sholat zuhur ngadep guru, ngadep ustadz atau imamnya minta diajari. Setiap sepekan sekali atau 2 kali saja, insya Allah setahun sudah ada. Saya sudah praktekkan di beberapa masjid, paling sepekan sekali, rutin. Insya Allah kita akan terbebas daripada buta huruf Al-Quran. Jangan sampai tadi disinggung oleh Allah, minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunun. Mereka, kata Allah, orang Yahudi, orang Nasrani, ternyata ummiyun,
nggak tahu tentang isi kitabnya, maka terhadap agamanya ya hanya menduga-duga saja. Maka jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah yang diberikan Quran podo umi, podo nggak bisa baca Quran, ya pasti la ya'lamunal kitab, tidak akan tahu isinya Quran. Kalau tidak tahu isinya Quran dengan mata kita sendiri, pasti kita di dalam beragama hanya menduga-duga saja. Maka jangan sampai keberagaman kita ini hanya karena pendengaran telinga, harus melihat sendiri bukti konkretnya kita di dalam Al-Quran. Oh, Quran ini memerintahkan seperti ini. Nah, ini kalau di dalam bahasa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, syarat di dalam beribadah, syarat di dalam beragama kita itu minimal adalah ittiba. Ittiba itu ya anut guru, tapi tahu persis logika guru yang disampaikan, dalilnya tahu, kita pernah melihat. Nah, itu minimalnya dalam beragama, di dalam beribadah. Jangan sampai namanya taklid. Kalau bagi orang awam, orang umum, barangkali taklid masih nggak apa-apa, tapi harus ditingkatkan, harus ittiba. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, ya sudah taklid dulu, ngikuti apa yang menjadi arahan guru. Kita barangkali keberagamaannya kemarin masih taklid ikut, tapi belum tahu dasar hukum secara pasti kita baca sendiri. Tapi harus ditingkatkan, kualitas kita harus kualitas yang namanya ittiba. Ya ikut, ya tahu dasar hukum dan logika hukum, sehingga kita di dalam beragama menjadi mantap. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam kita berinteraksi dengan Quran. Ayo lisan kita basahi dengan Quran, hati kita isi dengan Al-Qur'anul Karim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang penting dan ingin saya sampaikan, bahwasanya kita di dalam beragama ini harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Tetapi di dalam ilmu usulul fiqh itu belum cukup. Makanya kadang kita sering mendengar, pokoknya kita berpegang kepada Quran dan hadis. Ini kalau secara sepintas kita maknai, itu seolah-olah memang cukup dan benar. Padahal kalau kita tangkap kalimat ini kadang-kadang membahayakan. Makanya Al-Imam Syafi'i di dalam beragama kita ini memang sebagai sumber daripada sumber hukum Islam itu, satu pasti Quran, yang kedua adalah hadis baginda Rasulullah SAW. Tapi beliau kemudian menambahkan, di antara sumber daripada sumber hukum Islam itu ada ijma' dan ada qiyas. Ijma' qiyas ini juga perintahnya Quran. Karena kalau kita ini hanya berslogan kepada ayo kita hanya berpegang kepada Quran dan hadis, ini kadang-kadang justru malah bertentangan dengan Quran itu sendiri. Contohnya misalnya di dalam keberagaman kita, kalau hanya berpedoman kepada Quran dan hadis, kadang-kadang bisa salah. Contoh, panjenengan nanti atau biasanya kalau mengakhiri Ramadan kan pasti membayar zakat. Zakatnya panjenengan pakai beras apa pakai kurma? Pakai beras. Adakah perintah Quran untuk berzakat dengan beras? Adakah contoh dan perintah dari Kanjeng Nabi itu zakat dengan beras? Nah, kalau kita ini tidak menggunakan logika hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam usulul fiqh, itu kita akan menjadi salah semua. Makanya tadi harus ada ilmu yang kita ini
ittiba kepada para ulama, sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan di antara sumber-sumber hukum Islam di samping ijma', di samping Quran, hadis, juga ijma' dan qiyas. Maka sekali lagi mari kita belajar terus-menerus, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan terhadap Quran, karena Quran ini yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Barangkali bisa untuk menggugah semangat kita untuk tambah dekat dengan Al-Quran dan tidak berjarak, serta menjadikan Quran betul-betul sebagai pedoman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini diberikan majelis yang barokah, diberikan ilmu yang barokah, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ila walil akhirin wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan mubarakan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna sallim dinana sallim imanana sallim qulubana sallim ajsadana sallim dhurriyyatana wa sallim baldatana Indonesia dan ij'al baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangannya. Usikum nafsi bittaqwallah wa ridwanillah. Assalamualaikum